Oke guys, kembali lagi di channel Faisal Fabian Salihin. Oke, sebelum itu ada nggak sih dari kalian yang kenal atau ada yang tahu lah dengan foto ini? Atau nggak dengan lagu legend berikut ini? Coba dengarkan. Indomie seleraku, Indomie dari dan baik, Indonesia seleraku. Yaps, itu adalah Sudono Salim, pendiri dari Indofood dan memiliki produk yang andalan, yaitu makanan sejuta umat, Indomie seleraku. Apakah aku harus juga menjadi Indomie ini untuk menjadi seleramu? Aduh. Oke guys, sebelum itu untuk menjadi wirausahawan atau entrepreneur yang sukses, kita harus memiliki beberapa karakteristik nih guys. Yang pertama, kreatif dan inovatif, berani mengambil resiko, berpikir masa kini dan masa depan, dan mampu menganalisis secara mendalam. Semua itu akan kita deskripsikan dengan kisah berikut ini. Jadi jangan lupa terus tonton dan stay dalam video ini. Selamat menyaksikan. Pintu teater 1 telah dibuka. Perjalanan Sudono Salim memang tak mulus. Ia baru saja bermigrasi dari Tiongkok dan harus rela menjadi gelandangan selama beberapa hari, sebelum akhirnya ia mendapatkan pekerjaan sebagai seorang pekerja di sebuah pabrik pembuatan tahu dan kerupuk. Naluri bisnis seorang Sudono Salim memang tak bisa dipungkiri lagi dalam hal ini. Walaupun bekerja sebagai seorang pekerja biasa di pabrik pembuatan tahu dan kerupuk, ia kemudian tetap melihat itu sebagai kesempatan bisnis untuknya sendiri. Salah satunya potensi yang berada di kotanya, yaitu di Kudus, Jawa Timur. Dan salah satu yang menarik perhatian dari Sudono Salim ini, ia lebih tertarik kepada bisnis rokok, di mana di kotanya Salim melihat bahwa di kotanya banyak sekali industri rokok yang menjadi potensi jika dikembangkan. Namun demikian, pasok akan tembakau dianggapnya masih minim. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan itu, Salim berusaha terjun ke bisnis pemasok cengkeh serta tembakau dengan modal dari sang mertua. Bisnis tembakau dan cengkeh yang dijalannya pun cukup sukses dan sedikit demi sedikit terus berkembang. Dalam waktu yang cukup singkat, Salim sudah dikenal sebagai seorang bandar cengkeh asal Kudus yang memiliki koneksi hingga ke pulau-pulau lainnya seperti Sulawesi dan Sumatera. Selain bisnis cengkeh, seiring berjalannya waktu, karena sikap tidak menyerahnya itu, Salim juga menjadi orang yang menyediakan pasokan barang-barang medis untuk tentara revolusioner Indonesia di Medan. Tapi selayaknya bisnis-bisnis yang lain, usaha perdagangan cengkeh yang dijalankan Sudono Salim juga mengalami hambatan besar. Pada tahun 1942, ketika Indonesia berada di bawah kekuasaan Jepang yang baru saja menduduki Hindia Belanda, hampir seluruh bagian masyarakat termasuk berbagai bisnis harus dihentikan. Hingga akhirnya ketika Indonesia merdeka, Sudono Salim pindah ke ibu kota untuk bekerja sama menjadi pemasok utama produk kebersihan berupa sabun kepada Tentara Nasional Indonesia. Eksplorasi bisnis yang dilakukan Salim tidak hanya di situ saja. Melihat bahwa kesulitan ekonomi cukup melanda dan menjadi masalah di negara Indonesia, Salim kemudian mendirikan sebuah bank bersama Mokhtar Yadi, orang kepercayaannya. Bank tersebut diberi nama Sentral Bank Asia, yang kemudian hari berganti nama menjadi Bank Sentral Asia yang kita kenal hingga saat ini. Lagi-lagi naluri bisnis seorang Sudono Salim memang tidak dapat terbendung. Melihat bahwa bisnis produksi pangan akan semakin meningkat di negaranya, tidak tanggung-tanggung, yang diincarnya adalah makanan pokok masyarakat Indonesia. Namun, nasi atau beras tidak menjadi pilihannya.
tepung terigu lah yang akhirnya menarik minat Salim untuk terjun ke bisnis sektor pangan. Melihat bahwa tepung terigu juga merupakan salah satu bahan pokok pembuatan makanan seperti roti, mie, dan lain hal sebagainya, maka Sudono Salim berpikir untuk menciptakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam penjualan dan produksi tepung terigu yang dinamai PT Bogasari yang didirikan tahun 68 dan masih berdiri hingga saat ini. PT Bogasari yang didirikan oleh Salim kemudian menjadi sebuah perusahaan raksasa yang terkenal di mana-mana. Tidak puas dengan makanan, Salim juga merambah ke sektor lainnya. Salah satunya adalah produksi bahan bangunan. Salim kemudian mendirikan sebuah perusahaan pemasok semen yang bernama Indosemen. Perusahaan yang menjadi raksasa dalam ranah penjualan semen yang masih bertahan hingga saat ini. Kita lanjut kembali ke perusahaan Bogasari yang merupakan salah satu perusahaan Sudono Salim yang paling berkembang dan menjadi raksasa. Hal tersebut dapat dilihat dari Salim kemudian menciptakan sebuah perusahaan kembali yang memproduksi makanan olahan tepung terigu berupa mie instan. Perusahaan tersebut diberi nama Indofood dan produk mie instan itu diberi nama Indomie. Nah, kurang lebih begitu. Resmi didirikan pada tahun 1990. Indofood langsung menarik perhatian masyarakat dengan produk-produknya. Saat pertama kali muncul, Indomie hanya memiliki beberapa jenis rasa, yaitu sari ayam dan sari udang. Namun karena kegigihannya dan inovasi yang terus berkembang, hingga akhirnya memiliki puluhan jenis rasa. Beberapa varian sudah tidak diproduksi lagi karena kurang populer. Namun yang menjadi buah bibir dan terkenal hingga ke mancanegara, salah satunya adalah varian rasa mie goreng. Tidak hanya di situ, kesuksesan yang diperoleh oleh Indomie bahkan sangat terkenal di luar negeri hingga menjadi seperti bahan makanan pokok di salah satu negara Afrika, yaitu Nigeria. Karena kepopuleran Indomie tersebut membuatnya menjadi salah satu produk yang paling populer. Pada tahun 2016, Indomie bersama Coca-Cola dan Lifebuoy masuk ke dalam deretan 10 produk yang paling banyak dibeli di atas planet ini. Bahkan kepopuleran Indomie layak menjadi ikon Indonesia. Walaupun pada awalnya Sudono Salim harus menjadi seorang pekerja biasa demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, dikarenakan keberuntungan yang tidak jauh darinya, dengan diberikannya modal untuk memulai usaha cengkeh, Salim berhasil merintis sedikit demi sedikit untuk menjadi sukses dan merajai sektor bisnis lainnya. Semua itu adalah buah dari pengambilan keputusan yang matang dan usahanya untuk tidak menyerah walaupun sempat jatuh. Selain itu, seluruh kesuksesan memang harus didapatkan dengan kerja keras ditambah keberuntungan. Semua tidak ada yang instan kecuali mie instan produk buatan Sudono Salim.